Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana ngakali, bagaimana untuk bisa cheat dengan proxy yang kita gunakan di luar. Yang mana kalau kita menggunakan proxy di luar, selain traffic kita ditaruh ke sana, juga coki kita akan dilewatkan ke sana. Nah, padahal ketika kita menggunakan proxy server di luar, maka semua localizationnya mengikuti proxy tersebut. Jadi kalau misalkan kita menggunakan proxy-nya dari Korea, ya berarti kita ikut aturannya Korea. Terus Google, kalau seperti itu Google akan bingung karena si coki yang dikirimkan ke sana itu ternyata tidak match dengan traffic yang biasanya kita pakai. Kenapa dikatakan traffic? Karena coki itu punya kemampuan untuk ngetrace, ya. Jadi selain data-data si pengguna traffic tersebut, di sini juga ada ngetrace ini source-nya dari mana, browsernya dari mana, kemudian proxy-nya dari mana, dan lain sebagainya. Itu tempatnya di coki. Selain itu juga coki mengandung parameter DNS dan waktu expirednya kapan. Nah, di sini saya ingin masih mempraktekkan yang kemarin. Source-nya adalah source inject yang kemarin. Dan sedikit saya modifikasi karena saya dapat error yang sama ketika saya menggunakan proxy di luar. Yang pengen saya tunjukkan di sini adalah suatu ketika teman-teman dapat error yang seperti ini, seperti ini, itu sebenarnya tidak serta-merta bahwa proxy-nya mati atau Google-nya error, enggak, tapi memang oleh Google sengaja dibuat seperti ini, dimana di headernya dia memberikan script seperti ini, do net detect, dimana dia akan memanggil search engine assistant OC, kemudian dia akan mendetek ini. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya adalah sebenarnya Google menaruh satu agen di browser kita, yang mana kalau keadaan seperti ini kita kan terpancing untuk ngeklik try again. Padahal try again ini sebenarnya adalah secara otomatis settingan proxy kita itu akan desain ke Google. Jadi IP-nya desain ke Google, port-nya juga desain ke Google. Nah, kok bisa? Ini ngambil dari mana? Ngambilnya dari sini. Ini kan Firefox, ya. Firefox itu ngambilnya dari sini. Nah, ini about.config. Jadi kalau dia pengen ngambil data-data yang ada di sini, itu bisa desain sama dia. Apalagi yang pakai IE itu lebih simpel lagi. Di IE sudah jelas source-nya di sini. Ini yang IE. Dia mengambil OCX, mengambil fungsi dari OCX. OCX itu satu library yang bisa kita panggil kalau kita bisa tahu class ID-nya berapa. Sama, fungsinya sama. Oke, kita langsung masuk ke sini. Jadi ini saya menggunakan Korea, menggunakan networknya Korea. Nah, ini tidak serta-merta di situ kan kelihatannya lancar jaya, padahal sebenarnya di dalam sini tuh ada yang ini nih, ada yang ini, cannot find server. Dia mengirimkan script seperti ini. Ini seakan-akan bahwa
terjadi error yang seperti teman-teman biasanya dapat. Ini memang sama Google memang sengaja dibuat seperti ini. Do net detect ini nanti akan nyambung ke sini. Nah, ini reload, begitu ini di refresh maka otomatis page ini akan di reload dan dia akan melakukan ini sama seperti ini, location.reload. Jadi kalau di Firefox, kalau di IE beda, dia mengambil objeknya. Oke, kita coba. Saya ini sudah jalaninnya. Lancar jaya. Jadi sebenarnya di dalamnya, di backendnya itu banyak error ya. Dia harusnya masuk ke error page yang seperti yang kalian biasanya dapat. Harus masukin captcha lah, harus ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini di browsingnya tetap lancar saya, karena di scriptnya memang sengaja saya rubah. Saya ingin mereplace beberapa parameter, termasuk yang awalnya kita menggunakan IP versi 4, ternyata server yang kita gunakan di atas itu menggunakan versi 6. Itu nanti Google pasti akan langsung mengedetek bahwa ini traffic yang tidak biasanya. Dia nanti akan nanyain kita, kamu dapat traffic dari mana, ini proxy-nya berapa, kemudian disuruh mintain masukin captcha dan lain sebagainya. Oke, itu aja triks dari saya. Mungkin nanti si source-nya ini akan saya pasang aja di luar. Jadi kalau memang pengen menggunakan yang bebas captcha, bisa menggunakan IP tersebut. Satu lagi yang ingin saya kasih tahu adalah bahwa di sini, di script ini itu membuat kita menjadi tanpa coki, jadi benar-benar serving anonymous, kecuali untuk website tertentu ya, karena kalau semuanya dihilangkan cokinya maka buka email juga nggak bisa, buka Facebook nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi untuk browsing untuk semua yang berhubungan dengan produk-produk Google itu memang sengaja dihilangkan biar Google tidak nge-track kita kemana aja dan kita ngapain aja. Oke, gitu aja. Nanti silahkan dilihat di webnya. Yang pertama harus dipahami adalah ini traffic yang biasanya sampean semua dapat. Ini adalah dasar-dasar coki. Browser mengirimkan ke server, kemudian server akan mereplay, atau versi yang kedua, browser ini langsung memberikan cokinya ke server. Yang data yang paling kritikal adalah personalization sama tracking. Itu kemudian ya, nanti ininya komplitnya ada di sini di video ini. Oke, gitu aja. Thank you.